Alexis. Saya bukan kayak dari luar masuk ke tempat yang asing, karena begitu banyak teman-teman yang saya relatif sudah pernah kenal, sudah pernah jumpa. Di sini ada, saya sebutnya Bang Yoce, itu satu rumah juga di PCS 1, tapi ternyata rumahnya dia banyak di mana-mana, luar biasa. Saya juga bertemu dengan Bro Rezong, kebetulan beliau adalah Ketua Panitia Kongres. Saya support system, saya asisten, saya membantu beliau. Maka luar biasa ya malam ini. Dan saya lihat juga wajah-wajah yang saya sudah tidak asing lagi. Tapi saya percaya kebetulan kalau saya ada di sini, maka saya kalau mau nggak pakai mic kedengeran ya? Mungkin lebih baik nggak pakai mic kali ya? Atau dihidupkan tapi saya nggak bawa. Siap. Malam ini kita akan sama-sama melihat sudah sejauh mana kita masuk di dalam ketaatan yang Yesus ajarkan. Maka judul dari pertemuan malam ini adalah ketaatan berbuah dahsyat. Kalau kita lihat backgroundnya itu adalah danau, ya. Di mana kita coba lihat ya. Tapi kata orang kalau tidak kenal maka sayang. Kalau kenal maka tidak sayang, ya gitu ya. Ya. Saya mau mengenalkan diri, meskipun beberapa tadi ada yang sudah kenal. Saya Joni Murwanto. Kalau lihat dari gambarnya itu ada di situ. Ya, sebelah kanannya adalah istri saya yang sampai sekarang tetap beliau. Ya, puji Tuhan dia sudah tidak lagi aktif di Komisi Kitab Suci Dekanat Tangerang 2 karena dia adalah ketuanya. Baru beberapa bulan lalu dia retired, digantikan karena mobilitasnya tidak seindah dulu, ada problem dengan tulang belakang, tapi terus rapi, maka dia aktif di gereja bukan main ya. Sekarang jadi teman-teman katekis yang ngurusin Krisma tahun 2024 nya, betul Bapak Bosku akan ke sana. Lalu ada yang pakai baju coklat itu anak saya, Ruti namanya, Dokter Gigi, baru sekitar 3-4 tahun praktek, sudah muter di beberapa klinik di Kebayoran dan di Tangerang juga. Yang belakang suaminya. Lalu yang tengah itu Stevie, adik anak saya yang kedua, yang baru lulus, baru sudah 20-an Mei kemarin. Ya, dia baru selesai, tapi sekarang sudah bekerja di kantor akuntan publik di PricewaterhouseCoopers yang beberapa bulan sebelumnya sempat magang di sana. Nah, itu adalah keluarga saya, keluarga kecil. Nah, kedua anak saya ini aktivis dari Miss Dinar, Putri Altar, Putra Putri Altar, Putra Altar Putri Sakristi. Kebetulan yang suaminya itu juga pengurus pada zamannya, dan akhirnya keterusan. Yang kedua masih jomblo. Ya, ini aktivitas saya. Kalau dilihat di gambar di atas itu adalah saya di Perduki Chapter Selatan 1, maka saya memang diutus dari sana. Ya, di bawahnya kadang-kadang suka jadi WL, kadang-kadang singers. Ya, kalau melihat di atas kelihatannya keren ya. Kebetulan saya menjadi wakil koordinatornya Bro Oki, mungkin sudah pada tahu. Kemarin beberapa minggu lalu ada pemilihan pengurus lagi, dan saya diminta untuk kembali menjadi koordinator. Wakil koordinator. Jabatannya lumayan ya, keren ya. Tapi pekerjaan sehari-harinya di setiap hari Selasa adalah saya harus datang sebelum yang lain datang. Dan nantinya saya pulang setelah semuanya pada pulang. Karena saya ngurusin untuk menyiapkan sound system, gulung-gulung kabel, kalau perlu beres-beres kursi, kalau perlu pegang-pegang kursi, doain supaya nanti ada isinya. Kira-kira gitu. Nah, itu pekerjaan di PCS 1. Bro Yoce pasti bisa menjadi saksi itu. Tapi saya dengan sukacita melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah, tadi saya sudah katakan pada waktu doa, Tuhan yang sudah terlebih dahulu setia, terus menerus, maka
tetap harus menjadi dasar tetap setia pada pekerjaan yang Tuhan suruh apapun. Di gereja saya juga masih menjadi prodiakon, ya, menjadi pemazmur, ikut beberapa kur, karena memang saya dibesarkan di kegiatan-kegiatan gereja. Saya dibaptis sejak kecil, setelah pindah di Pamulang di Paroki Barnabas pada tahun 94-an, saya mulai terlibat aktif di sana. Bahkan pernah jadi wakil ketua di Dewan Paroki Harian, wakil ketua DPH waktu itu. Kemudian diminta untuk menerusin, saya minta maaf untuk membantu bidang liturgi, karena bidang itu pada saat gereja baru dibuat banyak hal yang harus dibenahi. Nah, saya kepingin di situ dan itu saya lakukan sampai ujung-ujungnya saya nggak boleh keluar dari prodiakon untuk sementara ini sejak lama. Di atasnya ada tertulis tuh, in verbo autem lat saborete. Apa itu? Nanti kita akan lihat ya. Ini adalah saya sepintas lalu, jadi mudah-mudahan sudah kenal, mudah-mudahan tidak asing ya. Nah, tadi saya bilang backgroundnya adalah gambar danau, kira-kira seperti ini. Ini adalah sebenarnya gambar dari Danau Galilea. Kenapa disebut Danau Galilea? Karena ada di Israel, di provinsi Galilea, di bagian atas. Sering juga disebut Danau Genesaret, ya, karena ada di tepi kota Genesaret. Ya, dulu namanya Kineret, kemudian Kinerot segala macam, lalu ada evolusi nama menjadi Genesaret. Seperti kita tahu, dulu nama kota di tempat ibu kota kita tinggal adalah Jayakarta, lama-lama menjadi Jakarta. Kira-kira begitu. Ya, danau ini juga suka dibilang selain danau Genesaret atau danau Galilea, juga suka disebut danau Tiberias, karena kota di bawah Genesaret itu juga Tiberias. Ya, tadi kalau disebut Genesaret itu apa? Genesaret itu adalah juga kota nelayan. Tapi yang menarik, di bagian atas danau ini itu disebut kota Betsaida. Di sini ada rumah sakit Betsaida, Mas. Jadi dari Bait Saida. Bait itu adalah rumah, Saida itu nelayan. Jadi di situ tempat perkampungan nelayan. Dan ternyata orang tua Simon Petrus, orang tua Andreas tinggal di situ. Juga orang tua dari Yakobus dan Yohanes, Pak Sebedius juga tinggal di situ. Mereka adalah nelayan-nelayan ulung. Saya sampaikan ini karena nanti kita akan masuk ke area ini. Tapi supaya lebih dalam, kita coba baca kitab suci. Yang punya kitab suci bisa dibuka, yang punya handphone suci bisa dibuka. Tapi saya juga adakan di sini. Sayangnya mungkin tidak terlalu terbaca ya, terlalu kecil ya. Oke, tadi saya mau ajak baca bareng-bareng, tapi nggak kebaca ya. Bisa dibaca nggak ya? Oke. Saya pakai yang Lukas dari kitab yang baru, sedangkan ini di sana agak berbeda. Lukas berapa? 5 ayat 1 sampai 11 ya. Oke, saya mulai yang ganjil, bro and sis, bapak ibu yang genap ya. Mari kita coba baca, mudah-mudahan baca semua, mudah-mudahan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membuat jalan. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan lemparkanlah jarum untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan,
isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia bersungguh kepada Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia diikuti rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga dalam urusan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi pemangku Simon. Kata Yesus kepada semua, jangan takut, mereka sekarang kau akan di dalam manusia. Sudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ini bacaan yang mungkin kita sering lihat, tapi ini menarik. Ya, banyak yang memberi judul bacaan ini seperti judul perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada yang memberi judul pada bagian bawah ayat tersebut, ayat 11, mengikuti Yesus. Kira-kira begitu. Meninggalkan semuanya, mengikuti Yesus. Saya melihat ada hal yang juga menarik untuk kita amati bersama. Itu sebabnya ada tertulis in verbo autentuo laxaborete. Itu ada di salah satu ayat, terutama di Lukas 5 ayat 5. Coba kita lihat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Orang banyak kok tahu, karena pada hari sebelumnya, terutama dari siang sampai sore mungkin sampai malam, Yesus sedang berkunjung ke rumahnya mertua Simon. Karena mertua Simon sakit demam, yang pada saat itu dihardik demamnya, dan bukan cuma sembuh demamnya, tapi Anda ingat, mertua Simon itu langsung bangkit dan melayani Yesus dan pengikut-pengikutnya yang ada di situ. Belum ada 12 murid, pengikut-pengikut banyak melayani mereka. Orang sakit biasanya kalau udah sembuh, ya udah lemesnya masih, tapi dia langsung luar biasa. Itu keajaiban pertama yang mungkin gak itu disaksikan oleh Petrus. Sangat mungkin. Ya, Simon Petrus pasti ada di situ karena mertuanya yang sakit, ya kan? Lalu begitu selesai menyembuhkan, ternyata berita itu kedengaran ke bukan cuma tetangga, tetapi orang sekampung. Maka datanglah orang-orang bergilir-gilir ke rumah itu untuk menyembuhkan penyakitnya. Sedikit pengajaran bisa saja terjadi, lelah, capek. Oke. Lalu pagi-pagi sekitar jam 10 dia ada di pinggir pantai dan pasti orang sudah dengar bahwa dia mau ke situ. Maka ketika dia berdiri di pinggir pantai, orang banyak mengerumuni seperti pada ayat 1. Mau ngapain? Mau mendengarkan, karena kemarin begitu takjub dia. Lalu mungkin menyampaikan kepada teman-temannya, oh iya ikut dengar. Kenapa? Nanti juga kita akan ingat, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu bukan cuma indah, tetapi membuat banyak orang tergugah. Bahkan di Lukas awal-awal, ketika Yesus pertama kali datang ke Nazaret setelah berpuasa itu, dia setelah membaca kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku untuk segala macam, termasuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang pada hari itu. Setelah selesai ditutup, maka dia ngapain? Dia mengajar sedikit dan semua orang takjub. Bukan cuma orang biasa, tapi pasti di dalam bait Allah itu ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka takjub. Ya, pada akhirnya Yesus karena tidak disukai. Kenapa? Karena tahu kartunya. Dia kan orang Nazaret. Kan gue tahu bapak ibunya, saudara-saudaranya. Dia tukang kayu, ngapain ngajar kayak gini? Meskipun tahu dia sangat dahsyat. Ya, terutama orang-orang yang merasa terganggu siapa?
ahli Taurat, orang-orang Farisi, para tua-tua Yahudi. Karena kalau dia menonjol dan terkenal, gua nggak dapat panggilan lagi dan nggak dapat apa-apa, nggak terkenal, maka dia dulu yang dipanggil, maka dia cari akal sampai ujung-ujungnya untuk membunuhnya dia. Kira-kira kayak begitu. Tapi ketika pagi-pagi dia ada di pinggir pantai, orang banyak itu ada di situ, ada sesuatu yang menarik. Begitu lihat orang banyak, mungkin bicaranya nggak bakalan nyaman karena terdesak-desak terus ya. Akhirnya Yesus minta tolong naik ke salah satu perahu. Dari dua perahu itu dia naik satu perahu. Apakah Yesus tahu bahwa itu perahunya Petrus? Dari dua perahu itu, Yesus itu Tuhan. Dia pasti tahu. Tapi apakah orang banyak, termasuk Petrus, tahu bahwa Yesus akan naik perahunya dia? Belum tentu tahu, belum tentu mengerti. Tapi bro, Yesus, Bapak Ibu yang ada di sini, ini renungan yang pertama. Sudah siapkah kita, terutama hati kita, untuk menjadi perahu yang akan dipilih Tuhan, supaya dia bisa naik perahu di mana hati kita adalah Tuhan. Perenungan pertama. Dan coba ingat, tidak kebetulan kalau Petrus punya perahu yang dipilih. Tidak kebetulan kalau ternyata Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Oh, saya mungkin mau mampir aja kok. Mungkin gak lama nanti begitu selesai pulang. Gak sengaja kok. Percaya, Tuhan menggerakkan dengan caranya yang ajaib. Apapun itu, kita ada di sini, pasti Tuhan yang dulu pilih kita. Ya, coba kita lihat ayat berikutnya. Ya, setelah yang lihat dua perahu, nelayan-nelayan sedang membasuh jalannya, ia naik ke dalam salah satu perahu dan perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar. Ya, kira-kira gambarnya kayak gini. Ya, dua perahu, Yesus memilih salah satu dari kedua perahu itu, dan ternyata itu perahunya Simon. Ya, sudah disebut Petrus kan saat itu. Siapa yang memberi nama Petrus? Yesus. Yesus yang memberi nama Petrus. Kalau kita lihat di Injil Yohanes, proses pemilihan murid yang pertama adalah Andreas. Kemudian Andreas membawa Yesus, membawa Petrus, membawa Simon. Dikenalkan ke Yesus. Yesus bilang, engkau Simon, anak Yohanes. Ya, bapaknya Andreas dan Simon adalah Yohanes. Engkau Simon, anak Yohanes. Bisa dicek di Injil Yohanes. Nama kamu akan dipanggil Kefas, artinya Petrus. Jadi yang memberikan nama adalah Petrus, Yesus. Jadi bisa diingat bahwa ini sangat spesial. Orang ini sangat spesial. Saya belum lihat ada 11 murid yang lain yang diberikan nama oleh Yesus. Dahsyat bukan? Ya. Saya nggak tahu bisa angkat tangan yang punya baptis Petrus ada nggak di sini? Nggak ada. Pasti baptisnya ada Yohanes, ada Paulus, ada Fransiskus Saverius. Tapi saya juga bertanya, siapa yang baptisnya Yudas? Angkat tangan. Nggak ada. Padahal Yudas ada orang baik juga di dalamnya, bukan? Ada Yudas Tadius, ada Yudas Iskariot. Tapi nggak ada. Mungkin di Jakarta jarang yang pakai Yudas, karena takut dianggap ya. Padahal di Inggris saya punya favorit player tuh, pemain sepak bola, namanya Jude Bellingham, Judas Bellingham. Oh, itu pemain bagus banget. Keluar dari situ, kita masuk lagi. Tadi Yesus masuk ke salah satu kapal perahu ini, lalu meminta si pemilik perahu yang adalah Petrus untuk menolak sedikit ke tengah, ya, supaya apa? Supaya tidak terdesak oleh umat. Nomor satu. Nomor dua, supaya suara yang dia katakan itu betul sampai ke setiap orang.
Kenapa? Karena air yang tenang itu memantulkan suara menjadi lebih tajam, sehingga si pendengar menjadi lebih leluasa dan lebih nyaman. Setiap orang bisa melihat Yesus dengan lebih leluasa tanpa kehalang oleh yang lain. Ya, itu lihat betapa smartnya Yesus ya. Kita coba lihat bacaan yang tadi lagi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Apa katakan rame-rame? Bertolaklah dan tebarkanlah jalan untuk menangkap ikan. Iya. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ini salah satu topik yang selalu menjadi tema yang disebut dub in altum. Bahasa Yunaninya dub in altum. Itu sesuatu yang terus menggeliat di banyak tempat. Ya, sehingga paroki, uskupan bikin tema ini. Jadi kalau kita mau punya kegiatan harus dub in altum. Kira-kira gitu ya. Luar biasa. Lalu bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalan. Coba apa yang Petrus jawab? Yang Petrus jawab? Iya, saya katakan dengan keras. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Guru, pertama dia mau guru. Kenapa? Dia mau guru karena Yesus mengajar begitu banyak orang. Jadi kayak dosen, kayak guru pada murid-muridnya mengajar. Petrus ada di mana ketika Yesus sedang mengajar? Ada di kapal, karena kapalnya didorong ke tengah sedikit. Ya, jadi dia panggil guru. Telah sepanjang malam. Nah, coba lihat ada kata-kata. Telah sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi kami, Petrus dan Andreas bisa jadi bekerja keras. Coba Anda bayangkan. Petrus ahli yang ada tinggal di kampung nelayan, ahli ikan, nelayan, tahu kapan menangkap ikan, kapan mengeruk hasil. Dia nggak dapat apa-apa. Kalau bahasa marketing sekarang, gua udah working hard, working smart. Mungkin dulu istilah working smart nggak ada di zaman itu. Jadi dia cantumkan, tapi gua udah bekerja keras, nggak dapat apa-apa. Tapi lihat kalimat berikutnya. Ini yang tadi saya mau sebut. Di kalimat berikutnya, namun, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini yang ada di belakang saya perdiakon gambar itu. In verbo autem tuo laxaborete. Karena kamu yang menangkapkannya, kamu yang menyuruhnya, aku pergi juga menebarkan jala. Coba, ada peristiwa apa kalau begitu? Dia udah smart, dia udah jago, tapi disuruh. Padahal nyuruhnya pada hari dimana nggak ada ikan. Siang-siang itu udah pasti nggak akan ada ikan. Wong malam aja banyak ikan yang nggak dapat. Siang-siang. Jadi apa ya? Yang Bapak Ibu gue mau simpulkan. Ya, ketaatan, dia taat. Kenapa bisa taat? Ya, kenapa bisa taat? Karena percaya dia menurut sumber dari atau dasar dari ketaatan adalah kerendahan hati. Dia turunkan egonya. Gue pinter, gue smart, gue ngerti kok. Kenapa harus suruh-suruh? Wong malam aja yang balikan gue gak dapat. Lu tuh siapa? Kalau mungkin orang sekarang bilang siapa? Lu kan tukang kayu. Ini jagoannya. Tapi dia tidak seperti itu. Jadi kerendahan hati dan penyangkalan diri yang luar biasa. Dia sangka kehebatan itu, tapi dia mau tunduk sampai bawah. Saya taat, meskipun saya tahu saya jago. Tapi karena kamu yang katakan, saya pergi juga. Bisa jadi dasarnya juga karena lu udah buktikan nyembuhin mertua gue dengan luar biasa, segala macam. Tapi ini adalah bagian yang dahsyat luar biasa. Nah sekarang giliran kita untuk coba merenungkan, mungkin nggak
kita pernah mengalami kayak begitu. Ya, telah sepanjang malam, teman-teman yang pebisnis, saya sudah bekerja keras nih, sudah banyak hal saya lakukan, tapi nggak ada hasilnya. Apalagi zaman-zaman sekarang nih kan, ya jualan nggak gampang seperti zaman dulu, ya Pak. Yang orang-orang marketing terutama beriklan luar biasa banyak, tapi nggak ada. Di sana nggak beriklan tapi jualan, lalu stres. Begitu hebatnya situasi ekonomi pada saat ini karena kita merasa kita sudah desperado. Tapi Petrus dengan setia kembali dengar-dengaran Tuhan. Ya, apa yang terjadi setelah dia menebarkan jala? Dia dapatkan hasil yang dahsyat, luar biasa. Luar biasa banyak. Saking banyaknya nggak kepalang, kapalnya hampir tenggelam. Lalu dia panggil temannya, sahabatnya yang kapal satunya yang juga ada di dekat-dekat darat sana. Si anak-anak Zebedeus, Yakobus dari Yohanes, tolong bantu kita. Apa yang dilakukan coba? Dia membantu menolong. Cerita apa nih? Cerita berbagi sukacita. Terus berikan hal yang berlimpah. Maka kita, teman-teman sebagai pengusaha, sebagai eksekutif, sebagai profesional, mempunyai banyak kelimpahan. Kita bisa berbagi, bukan macam-macam, tapi mungkin berbagi pengalaman, pengetahuan, sharing isu, mungkin cari partner-partner baru bersama. Dahsyat. Itu bagian yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ya. Begitu dia melihat kapal yang sudah penuh dan kapal yang satu lagi juga penuh, kaget. Apa yang dikatakan oleh Simon Petrus? Kita lihat, coba. Apa yang Petrus katakan di sini? Begitu Yesus manggil teman dan temannya datang. Lalu ketika Simon Petrus melihat hal itu apa? Kapal yang hampir tenggelam, jala hampir koyak, ikan begitu banyak, sampai 2 kapal juga penuh. Dia ngomong apa? Tuhan. Ya, Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal sebelumnya dia ngomong Guru. Kenapa berubah jadi Tuhan? Karena yang mustahil terjadi di depan mata dia dan dia alami. Bisa jadi seumur-umur meskipun dia expertnya bukan main dalam urusan menjalankan. Sekapal penuh itu jarang terjadi. Tapi ini 2 kapal. Lalu dia merasa saya tidak pantas. Pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Maka ini bagus. Ini bagian yang kita coba renungkan lebih dalam. Kalau kita merasa pernah berputus asa atau hampir aneh-aneh, dan saat itu Tuhan menyapanya secara pribadi. Bayangkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan, menyapa, menolong, dan menghasilkan sesuatu. Pernahkah kita bersyukur? Pernahkah kita berterima kasih pada Tuhan? Dan bentuk terima kasihnya bisa jadi kita berbagi. Ini luar biasa. Ya. Sekarang kita coba teruskan. Peristiwa itu tadi dikatakan apa yang dilakukan atau sikap apa yang dipunyai oleh Petrus. Ya, kalau bicara ketaatan, dasarnya tadi sudah dikatakan kerendahan hati, percaya, dan penyangkalan diri. Itu ada gambar padi. Padi itu katanya makin berisi, makin bertumbuh. Ya, kenapa?
yang menuduh Petrus juga seperti itu. Dia makin jauh, tapi pada saat ketemu Yesus dan mengatakan yang merendahkan, ya Bapak Ibu, Guru and Sis, ada lagu yang mungkin kita sudah pernah dengar, lagu zaman dulu. Berlintang, lagunya seperti ini, mungkin bisa dibaca. Pertumbuhan iman, kita berdoa dengan baik, kita baca firman, dalam firman Tuhan, ya. Kemudian pertemuan seperti ini komunitas yang buat saya produksi, bisa jadi dimanapun, itu komunitas yang baik. Dan pelayanan kita nggak berhenti di sini. Mungkin sebagai produksi kita melayani begitu banyak kegiatan. Tapi sebagai pribadi, baik di lingkungan atau dimanapun kita berada, kita tetap melayani dengan sukacita. Peduli jabatanmu apa, tapi kerjaan yang disebut melayani, Tuhan pasti berkenan. Angkat-angkat kabel, pasang-pasang speaker, kalau kerjaan pakai kaos begitu udah selesai pakai baju pakai keren, itu gambaran yang pasti Tuhan berkenan. Ya. Luar biasa Tuhan. Nah sekarang kita ngomong tadi pertumbuhan firman. Tadi Yesus bilang, Yesus kenal Petrus. Yesaya malah bilang, dia kenal setiap kita jauh sebelum dibentuk. Ada lagunya, ya. Sebelum kita jadi bayi di dalam perut, Tuhan sudah rencanakan kita, sudah tahu. Ya, maka sekarang kita ditantang untuk coba. Ya, apalagi saya yakin kita semua sudah dibaptis. Sejak dibaptis, kita sudah punya kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Sekarang kita mau apa? Dalam banyak kesibukan sehari-hari sebagai eksekutif, sebagai owner dari perusahaan, mungkin kadang-kadang kita membawa
situasi kayak begitu sehingga kita nggak pernah dengerin Tuhan. Maka kalau Bapak Ibu ingat, ini gambar apa? Ini gambar Yesus mengetuk pintu. Ini yang bikin William Hong yang mungkin pada awal tahun 1900-an. Coba lihat, pintunya ada pegangannya nggak ada pegangannya. Jadi mau buka gimana? Dari dalam. Ini diilhami oleh ayat Alkitab dari Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri mengetuk pintu. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Ini yang penting nih. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia bersama-sama dengan aku. Yesus sudah katakan itu. Jadi yang mengetuk pintu itu Yesus. Tugas kita mendengar, membukakan pintu, membiarkan Yesus masuk. Ya, saya boleh sharing ada pengalaman. Saya pernah bekerja di perusahaan farmasi yang sangat etikal. Jadi perusahaan itu sangat bergantung pada peresepan perusahaan Jerman. Saya masih di perusahaan Amerika sebelumnya, tapi saya tiba-tiba dibajak untuk ke sana. Bisa bantu saya karena penjualan produk-produk yang diresepkan makin lama makin sulit. Ya, produk-produk Jerman pada waktu itu karena inovasi bergantung pada kantor pusatnya di Jerman. Maka saya diminta untuk bisa nggak, karena saya punya pengalaman untuk membuat barang-barang yang dikenalkan ke publik adalah obat-obat. Saya dulu produk manajer Panadol di Sterling sebelum itu. Maka saya diminta untuk bisa nggak buat produk-produk gue ini juga dikenal masyarakat, karena selama ini kenal dokter. Dengan banyak negosiasi, akhirnya saya masuk ke sana. Dan dalam perjalanan masuk ke sana, saya sudah memilih produk-produk tertentu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai bulan ke-4, salesnya tidak naik. Bayangkan satu brand, 1 tahun selama ini itu 2,8 sampai 3 miliar, 3,1 sekitar begitu. Setiap tahun, 1 tahun. Dan saya masuk, bisa dibagi 12, per bulannya rata-rata tetap sama. Saya sudah bekerja, bukan nongkrong di sana makan gaji buta, sudah bekerja banyak macam-macam. Cuma seperti itu terus. Bekerja keras, bawa pulang kadang-kadang sampai stres. Luar biasa, udah pelan-pelan tapi pasti. Ya, dan selama itu saya lebih dramatis saya mau ceritakan di ruang kerja saya. Di ruang kerja saya, kalau bos besarnya lewat di situ, di sana ada finance director, ada vice president, ada GM segala macam. Kalau lewat kamar itu ngelihat kamar saya, ini orang yang buang-buang duit. Karena kalau pasang iklan hitungannya bukan puluhan ratusan juta, miliar, betul? Otaknya pakai apa nih? Salesnya 3 miliar setahun, iklannya bermiliar juga. Sedangkan produk yang pakai resep dokter, saya tahu di sini mungkin ada ibu dokter atau yang pernah bekerja di perusahaan farmasi. Dokter, kita kirim pergi ke Asia, Eropa, atau bahkan kota-kota besar di Jawa kalau ada simposium. Dokternya belum berangkat, hasilnya sudah ada. Ya, resepnya muncul di banyak apotek. Ini bulan ratusan juta, miliar, nggak ada. Pantas nggak orang-orang lama, bos-bos saya yang merekrut saya khawatir? Pantas banget, nggak ada hasilnya. Mulai pelan-pelan naik. Buset, ketika naik, itu nggak mungkin turun, nggak bisa turun, naik terus. Bahkan naik sampai dahsyat. Walhasil tahun itu, baru tahun pertama, orang pada kaget. Lalu
Saya dikirim ke Manila karena tahu mungkin ini orang gampang. Karena orang kalau perusahaan yang udah kesel banget pasti ada banyak hal yang membuat makin susah kan. Lalu saya ditaksir oleh perusahaan karena dari tempat yang lama kok pindahnya ke sini gitu. Saya dikirim ke Manila satu atau 3 bulan untuk belajar, padahal nggak penting-penting amat karena yang dipelajari cuma marketing di AIM, di Asia Institute Management. Di sana mengelola bisnisnya juga baik. Pada waktu itu belum ada kayak gini, baik email, kadang-kadang telepon, ya. Tapi hasilnya terus naik. Pulang dari sana cuma kerja 1 tahun, pergi lagi ke, baru pertama kali saya ke Eropa tahun itu tahun 96 ya. Saya ke Eropa, bahkan diajarin, lu meetingnya buat hari Jumat aja supaya Sabtu Minggu bisa pergi. Jadi kota-kota besar itu saya kemana dibayarin kantor, ya. Cuma gara-gara takut. Baru pulang, pergi lagi. Nah, jadi saya punya paspor itu bisa periode belum habis bisa ganti-ganti terus karena sudah penuh. Kalau waktu itu kan masih nggak ada elektronik kan, dicap-cap, visa segala macam, lembarannya gede-gede. Itu yang terjadi. Apa belajar dari Petrus punya kasih? Saya sudah kerja, saya sudah tahu saya sejak zaman saya masih kecil, dari bayi itu aktif di gereja, terus berusaha walaupun namanya manusia, lagi saya di dunia marketing jatuh bangun terus menerus ya. Tapi Tuhan tahu bahwa kamu adalah biji mata, kamu berharga, jangan dibiarkan kamu susah. Ya, itu sebabnya sejak saat itu saya makin setia dan kesetiaan itu nggak pernah turun. Ya, nah ini ada. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kalau kita imani ayat ini, maka kita imani seperti Yesus berbicara dengan kita secara pribadi. Maka bunyinya kayak gini. Ya, kalau nama saya Yoce adalah lihat, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau Yoce mendengar suara Yesus dan membukakan pintu, Yesus akan masuk mendapatkan Yoce dan Yesus makan bersama-sama dengan Yoce dan Yoce bersama-sama dengan Yesus. Coba kita nikmati ayat ini dan kita pribadi dalami. Hey, Yesus kenal kita secara pribadi bukan? Luar biasa. Ya, so saat ini Yesus katakan kepada Petrus, jangan takut, jangan takut, jangan takut apa? Coba dilihat apa yang katakan Yesus yang Petrus katakan. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Langsung dijawabnya, jangan takut. Bukan cuma jangan takut, susah, tapi jangan takut. Meskipun kamu berdosa, kamu adalah orang yang dipilih Tuhan lebih dulu. Setiap kita dipilih Tuhan lebih dulu, maka kita nggak boleh takut. Kita yakin. Terus perdalam kedekatan kita dengan Tuhan melalui melalui firman. Suara Tuhan bisa didengar hanya melalui ini. Bukan ditaruh di sini kemudian keluar main. Enggak. Tapi kita buka, kita baca supaya kedengaran Tuhan berbicara. Dan ini terus tiap hari. Luar biasa. Percaya setiap persoalan apapun, rumah tangga, pekerjaan, yang pacaran, yang segala macam, jawabannya itu di sini setiap persoalan. Ya, jangan takut. All things are possible bersama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, di tempat Galilea itu, ini adalah salah satu case-nya. Yesus menenangkan kapal yang mau tenggelam. Ketika Petrus juga, ya, lihat Petrus jatuh bangun.
Petrus aja jatuh bangun yang pada akhirnya dia adalah satu-satunya orang yang luar biasa ya. Bersama Paulus juga. Petrus adalah yang menyelamatkan ribuan orang dari ketidaktahuan, ketidakkenalan pada Yesus. Luar biasa. Maka kalau kita sudah dapat kebaikan Tuhan, ya, kita tadi sudah bilang, dia udah lebih dulu setia, dia udah tolong setia kita. Apa yang kita keluar, kita undur, kita tinggalin Yesus. Aktivitas yang tadi udah disebutin kayak apapun, pelayanan kita yang luar biasa di Perduki Tangerang ini, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu dibandingkan kebaikan Tuhan yang sudah lebih dulu. Maka ini lagunya enak banget. Kemanakah aku datang menjauhi rohmu yang suci dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pilihkan kehendakmu, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdiri di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau berkenan menolong setiap kami. Engkau setia sekali Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang Hamba-Mu katakan, yang Hamba-Mu berharap berasal dari Engkau. Tuhan, jika banyak hal yang tidak berkenan, ampunilah kami. Biarlah semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Engkau lihat, Engkau pilih setiap kami yang ada di sini satu persatu. Kami sungguh merindukan Engkau. Kami sungguh tidak ingin meninggalkan Engkau. Kami tahu bahwa kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah berkat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti. Kami ingin belajar lebih taat mulai dari sekarang. Bukan hanya karena mengharapkan hasil yang dahsyat, hasil yang berlimpah, tapi ketaatan kami ini akan membuat jalan keselamatan yang Engkau jadikan terjadi. Dan itu lebih penting. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan, biarlah nama-Mu disembah dan dimuliakan di setiap saat, terutama di Perduki Catur Tangerang ini, agar semakin banyak orang diselamatkan, dihimpun, memuji muliakan nama-Mu dengan lebih sukacita. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu Allah Bapa di surga, karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
ini ada beberapa kertas ujub doa dari umat Tangerang Selatan. Mohon tumpahkan tangan ke arah kotak ini. Tuhan, ada banyak pergumulan, ada banyak orang memohon kebaikan-Mu, rahmat-Mu, dan mereka tuliskan dalam secari kertas. Aku tidak tahu. Tapi Engkau tahu Tuhan, persoalan yang bukan cuma di dalam kertas ini, tetapi setiap pribadi yang menuliskannya. Dan ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau Maha Baik. Kalau ada dosa ataupun hambatan yang membuat apa yang diminta melalui kertas ini, kami akan patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah yang terbaik terjadi. Kabulkanlah setiap persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Berikanlah jalan keluar. Kalau ada yang berhubungan dengan roh-roh jahat, di dalam nama Yesus kami usir roh-roh jahat itu. Kalau ada sakit penyakit seperti Yesus menyembuhkan mertua dari Petrus, maka kami percaya Engkau juga pada saatnya akan menyembuhkan siapapun yang sakit. Kesulitan ekonomi atau apapun, Engkau Maha Kaya. Engkau tahu yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, Engkau kabulkan setiap permintaan ini, karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.